Shalom, Jemaat yang kasih Tuhan. Selamat datang di ibadah online GBI Petukangan House of Hope pada minggu ini. Untuk info persembahan, baik itu persembahan puluhan, umum maupun ucapan syukur, dan juga diakonia, dapat ditransfer ke rekening BCA sebagai berikut. Bukti persembahan mohon difoto dan kirimkan ke nomor hotline House of Hope di nomor telepon 0822 9900 8683. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam perjanjian lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi, baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan, maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja, bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah Sang Penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi. Yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses. Seperti konseling. Atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas. Perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya
Gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919 di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya, dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus, di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menutungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya.
Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Saya percaya kita umat-umat yang diberkati Tuhan pasti baik. Amin. Biarlah kiranya kita tetap hidup dalam jalan-jalannya Tuhan, hidup dalam hari-harinya Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan hari ini. Siapkan hati dan pikirannya, siapkan tubuhnya untuk memuji dan muliakan Tuhan. Haleluya. Mari mau bersorak bagi Tuhan.
Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Luar biasa Engkau Tuhan atas seluruh hidup kami. Oh terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Loloya Shanda Kaya Labaya Lanasi. Oh haleluya Shanda Layana Baya Lanasya. Oh kami bersyukur Tuhan hari ini. Bersyukur atas segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. Walai Shanda Kaya Labaya Lanashanda Sikia Labaya Lanasi. Oh haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Shanda Labaya 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 Lanasi. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Shanda Kalabaya Lanasi dan Labaya. Ya
langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam rohmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Katakan bila Engkau tak besertaku. Haleluya Yesus. Benar ya Bapa. Hanya dengan-Mu kami Tuhan dapat berjalan dengan baik ya Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan atas hidup kami. Memimpin hidup kami ya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Langkahku setiap waktu, berjalan dalam rohmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak beserta kami, tak besertaku. Haleluya. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam rohmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya, 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 Tuhan. Haleluya, haleluya, siapa kalabara bayala nase. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih atas segala kemurahan kebaikan-Mu Tuhan atas hidup kami. Kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terpuji nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, apa kabar? Kita bertemu lagi setelah bulan yang lalu kita bertemu, sekarang kita bertemu lagi. Nah mari sebelum kita mulai dengan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, mari urapi kami semuanya untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebab firman yang kami dengar menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh acara ini di dalam tangan penguasaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan membicarakan tentang apa arti dari kemerdekaan yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada awal kehidupan manusia, Allah mencipta manusia supaya mereka mendapat satu kehidupan yang indah.
Karena itu kemudian di dalam Kejadian pasal yang kedua, Tuhan membuat Taman Eden. Dan manusia ini, yaitu Adam, yang dicipta sebagai gambar dan rupa Allah, ditempatkan di Taman Eden. Saudara, kehidupan di Taman Eden inilah Adam memiliki satu kemerdekaan atau kehidupan yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan berbicara, Tuhan memerintahkan dia untuk segala sesuatu yang harus dilakukan, sehingga hubungan antara Tuhan dengan Adam di Taman Eden ini sungguh indah sekali. Disitulah, saudara yang dikasihi Tuhan, Adam memiliki suatu kemerdekaan yang sejati. Kemudian di dalam pasal yang ketiga, di dalam kitab Kejadian, terjadilah sesuatu yang tidak disangka-sangka oleh Adam sendiri, yaitu ketika Hawa berhubungan dengan iblis, akhirnya dia dikuasai oleh iblis dan akhirnya dia jatuh di dalam dosa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, setelah itulah kemudian Adam hidup di dalam satu hal yang sangat membebani kehidupan dia. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ketika Adam telah berbuat yang dilarang oleh Tuhan, terjadilah sesuatu yang tidak mereka inginkan. Saudara, di dalam Kejadian pasal yang kedua, ketika Adam memperoleh kehidupan kemerdekaan yang sejati, Paulus itu mengatakan bahwa sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi 2 Korintus 3 ayat 17 menyatakan bahwa di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan Taman Eden itu menjadi satu contoh kehidupan roh Allah bersama-sama dengan Adam, dan Adam memerintah. Dan dia apa yang dimiliki adalah satu kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan itu terjadi ketika kita merdeka di dalam roh kita, di dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, di dalam kehendak kita. Kemerdekaan yang sejati itu terjadi ketika dosa, sifat-sifat buruk, kebiasaan-kebiasaan itu tidak kita lakukan, tidak ada di dalam kehidupan kita. Kemerdekaan yang sejati diperoleh dengan memiliki satu hati nurani yang baik, yang murni di hadapan Tuhan. Saudara, karena itu marilah kita mempunyai satu keinginan yang besar untuk memperoleh kehidupan kemerdekaan yang sejati. Sama seperti bangsa Indonesia merayakan 17 Agustus pada bulan ini. Dalam bulan Agustus ini mereka bersukacita karena memperoleh kemenangan. Demikian juga saudara-saudara, kita harus berjuang untuk memperoleh kemenangan itu. Ketika manusia itu dikuasai oleh sesuatu yang tidak memerdekakan dia, yaitu setelah mereka melakukan suatu pelanggaran, sesuatu yang dilanggar, yaitu perintah Tuhan yang dilanggar, maka terjadilah seperti penjajahan di dalam hati, di dalam kehidupan orang-orang, di dalam kehidupan Adam itu. Yaitu misalnya di dalam Kejadian pasal yang ke-3 ayat 17, mereka harus bekerja keras. Padahal sebelumnya nggak demikian di dalam pasal yang kedua. Nah, pasal ketiga ini, dalam Kejadian pasal yang ketiga ini adalah setelah mereka jatuh di dalam dosa, dikeluarkan dari Taman Eden, masuk di dalam dunia, dan menjadi satu beban. Dan disinilah dijajah oleh kuasa-kuasa gelap. Ya. Karena itulah saudara, ketika Adam melanggar firman Tuhan,
Tuhan memberikan pembatasan-pembatasan di dalam kehidupannya. Yang pertama, dia harus bekerja keras untuk memperoleh makanan dan minuman, ya. Lalu kemudian mereka terikat oleh satu sistem dunia. Seperti halnya dengan hari-hari ini, saudara. Di dunia ini banyak sistem yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, bangsa Amerika, bangsa-bangsa. Mereka mempunyai sistem kehidupan sendiri-sendiri yang masing-masing harus taat dan setia. Taat dan setia. Kalau tidak, maka mereka akan dihukum. Ya. Nah, di samping itu, kadang-kadang juga setelah manusia itu keluar dari Taman Eden, itu setelah kehilangan damai sejahtera itu, ya, maka mereka dari satu bangsa kepada bangsa yang lain itu mengikat dirinya dengan adat dan kebiasaan. Jadi adat-adat dan kebiasaan ini juga sesuatu yang merupakan halangan supaya bisa masuk, bisa memiliki damai yang sejati. Nah, untuk memiliki satu damai yang sejati itu adalah tiap manusia itu diperintah oleh Tuhan, yaitu dengan cara kita membaca firman Tuhan. Sehingga kita terikat kepada Tuhan, bukan kepada kebiasaan-kebiasaan di dalam dunia ini. Saudara, di dalam kitab Daniel, kita melihat Daniel ini adalah seorang yang masuk di dalam satu kerajaan. Ya, waktu itu yang menjadi raja adalah Darius, ya. Dan para pemimpin itu mereka berkeberatan, ya, dengan adanya Daniel di kerajaannya ini. Oleh karena itu dia mencari jalan supaya bagaimana cara menyingkirkan Daniel itu. Di dalam Daniel pasal yang ke-6 mengatakan begini, lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat para pejabat-pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Jadi Daniel dipilih karena memiliki roh yang luar biasa. Bagaimana dengan kita? Apa sih yang dimaksud dengan roh yang luar biasa? Oleh para musuh daripada atau lawan daripada Daniel ini, yang dimaksudkan dengan memiliki roh yang luar biasa itu adalah di dalam Daniel ini beribadah kepada Allahnya. Beribadah kepada Allahnya. Itu dijadikan satu alasan untuk menyingkirkan Daniel. Nah, oleh karena itu kemudian mereka mendakwa kepada Daniel, ya, mendakwa sesuatu yang tidak benar dalam cara kehidupan Daniel di dalam kerajaan itu. Maka kemudian akhirnya Daniel ditangkap dan kemudian dimasukkan ke dalam lubang yang di dalamnya ada singa. Jadi lubang itu di bawah tanah itu terbuka dan ditutup di atasnya. Tapi di dalamnya itu ada singa. Dan saudara, Daniel ini adalah seorang yang memiliki roh yang luar biasa.
Jadi dia adalah merupakan kesayangan Tuhan. Ya. Karena di dalam roh Allah dengan Daniel menjadi satu. Daniel selalu mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Dia 3 kali sehari berdoa di rumahnya. Dan dia tekun di dalam setiap kehidupan di dalam negara di mana Darius menjadi rajanya. Sama seperti Yusuf. Ketika Yusuf ada di Mesir pada waktu itu juga karena dia dekat dengan Tuhan, selalu bersekutu dengan Tuhan, maka Yusuf dilindungi oleh Tuhan. Dan dia diberi satu keistimewaan dalam kehidupannya, yaitu untuk menerangkan atau menjelaskan atau mengartikan mimpi. Tetapi Daniel tidak demikian. Daniel juga diberi satu hikmat di dalam kehidupan, di mana apabila raja memerlukan dia selalu memberikan satu jawaban yang tepat. Tapi ini, hal yang demikian ini justru oleh musuh-musuh Daniel itu tidak disukai. Karena itulah kemudian musuh-musuh Daniel ini melaporkan sesuatu kepada Darius. Apa yang harus dilaporkan? Yaitu cara ibadahnya. Di mana 3 hari sekali di dalam dia beribadah 3 kali sehari itu yang disalahkan oleh Darius, ya. Karena laporan-laporan dari para musuh dia. Akhirnya dia ditangkap, dimasukkan di dalam penjara. Masukkan di dalam lubang singa, maksud saya. Dimasukkan di dalam lubang di mana singa ada di dalamnya. Tetapi orang yang memiliki roh yang luar biasa di dalam kehidupannya itu, Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa itu. Sehingga Daniel tidak diterkam oleh singa-singa itu. Saudara, hari-hari ini demikian juga di dalam Mazmur 91, Tuhan juga mengatakan bahwa dia akan mengirimkan malaikat-malaikat kepada kita semuanya apabila kita memohon kepada Tuhan, ya, di dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Daniel adalah satu contoh. Jadi intinya yaitu bahwa untuk memiliki satu kemerdekaan yang sejati itu di dalam roh kita, di dalam roh. Ya. Nah, saudara, bagaimana cara kita memiliki satu roh yang luar biasa? Di bagian yang ketiga, bagaimana kita memiliki satu roh yang luar biasa seperti juga Daniel. Kita memiliki roh yang bersekutu dengan Tuhan. Nah, di dalam Mazmur, Daud mengatakan begini, dengarlah Tuhan dan bersihkanlah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka. Pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Ya. Dengarlah Tuhan, bersihkanlah aku, jadilah penolongku. Mari kita lihat di dalam batin kita, roh kita, apa yang ada di dalam kita, karakter apa yang ada di dalam kita, ya, supaya kita memiliki satu roh yang luar biasa. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 mengatakan, dan kita semuanya mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaannya itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh,
maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi saudara, kita akan diubah supaya kita memiliki kemerdekaan yang sejati. Mengapa kita harus diubah? Karena kehidupan di dunia ini, kita ini diselubungi oleh kebiasaan-kebiasaan dunia yang tidak berkenan di hati Tuhan. Oleh karena itulah, saudara-saudara, di sini dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bagaimana cara kita mencerminkan kemuliaan Tuhan? Satu-satunya jalan adalah kita harus bertobat, membaca firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan yang kita baca. Karena Yohanes pasal 1 mengatakan bahwa firman itu adalah Allah. Dan ketika kita membaca firman, sebetulnya kita sedang berhadapan dengan Allah. Nah, dialah yang mengubah kita. Yang diubah adalah batin kita. Batin kita yang diubah. Ya. Saudara, di dalam Galatia 3 ayat 13 mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan yang datang, yang akan datang di dalam kehidupan kita, kemerdekaan yang sejati yang akan datang di dalam kehidupan kita melalui Kristus. Pertama-tama dan yang terutama merupakan pengharapan pembebasan dari hukuman dan dari perbudakan dosa. Pembebasan sebenarnya dimulai dengan bersatunya seorang percaya dengan Kristus. Bagaimana cara kita bersatu dengan Kristus? Pembebasan sebenarnya dimulai dengan bersatunya orang percaya dengan Kristus. Bagaimana cara orang bersatu dengan Kristus? Tuhan mengutus Yohanes Pembaptis supaya kita dibaptis. Dibaptis dengan air tanda pertobatan. Bertobat dari sistem-sistem dunia. Bertobat dari cara-cara dunia. Bertobat dari pikiran-pikiran duniawi. Dan harus membaca firman. Kita harus berubah. Kenapa? Karena karakter kita itu sudah dibentuk oleh dunia. Nah, karakter kita inilah yang kadang-kadang menghalangi kita berhubungan dengan Tuhan. Jadi, saudara-saudara, tiap-tiap orang berbeda satu dengan lain karena karakter. Karakter inilah yang menghalang-halangi Tuhan untuk masuk di dalam kehidupan. Saudara, puji Tuhan. Kalau kita baca di dalam Perjanjian yang Baru, baik dalam Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes, Tuhan dengan terang-terangan berbicara, bertemu muka dengan muka antara umatnya. Nah, kemudian supaya kita memiliki suatu kemerdekaan yang sejati, ya, dosa yang ada di dalam diri kita, umat manusia itu harus ditebus. Karena itulah Tuhan Yesus mati di salib untuk menebus dosa kita. Nah, setelah ditebus, apa yang harus kita lakukan? Tuhan naik ke surga. Dan kemudian di dalam hari Pentakosta, dia turun sebagai roh. Dan roh ini masuk di dalam
diri seseorang. Hari-hari ini pencurahan Roh Kudus sedang terjadi. Karena itu saudara-saudara, mari jangan halang-halangi ya kita untuk melakukan satu perbuatan-perbuatan di mana kita mendekat kepada Tuhan. Minta baptisan, minta Roh Kudus membaptis Anda semuanya. Ya. Jadi karena Roh Kudus ini akan menuntun kehidupan kita selama-lamanya. Kemerdekaan yang disediakan oleh Kristus bukanlah kemerdekaan agar orang percaya melakukan apa saja. Bukan begitu. Ya. Tetapi kemerdekaan itu untuk melakukan apa yang Tuhan mau supaya kita lakukan. Sama seperti pada waktu Adam ada di Taman Eden, kehidupan Adam ini diperintah, dipimpin oleh Tuhan sendiri. Selalu ada komunikasi antara Adam dengan Tuhan di dalam Kejadian pasal yang kedua. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan rohani sama sekali tidak boleh dipakai untuk menutupi kejahatan atau untuk membenarkan pertengkaran. Ya, misalnya dalam Yakobus pasal yang keempat, dari manakah datangnya sengketa? Pertengkaran di antara kamu, bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuan. Lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. 1 Petrus 2 ayat 16 mengatakan, karena itu hiduplah sebagai orang-orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk membohongi atau menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara dikasihi Tuhan, pembebasan Kristus memerdekakan orang percaya untuk melayani Tuhan dan orang lain dalam jalan kebenaran. Sekarang kita menjadi anak Tuhan. Apakah yang saudara lakukan menjadi anak Tuhan? Tentu antara Bapa dengan anak dengan Bapa itu sepaham, sehati, sepikir. Ya. Nah, untuk memperoleh itu semuanya, saudara-saudara, itu kita harus berdoa setiap hari pagi. Baca firman. Firman itu akan mengubah kita. Kalau kita rajin membaca firman, maka kita terima pertama kali adalah pikiran kita yang diubah. Setelah pikiran kita itu diubah, maka hati kita juga diubah. Kepercayaan kita juga diubah. Saudara, kehidupan di dunia ini tidak kekal. Pada suatu saat, di dalam Kejadian pasal yang ke-6, umur manusia dibatasi. Kita harus meninggalkan dunia ini. Kemana kita mau pergi? Kalau kita tidak memiliki kemerdekaan yang sejati di dalam hati kita, di dalam roh kita, maka kemana hati itu menuntun kita, kesitulah kita pergi. Tapi kalau di dalam hati kita tidak ada pengertian, tidak ada iman tentang kerajaan surga misalnya, atau tentang Tuhan Yesus, karena kita tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak pernah berdoa, tidak tahu kita kemana pergi. Saudara, walaupun kadang-kadang orang mengatakan, saya orang Kristen, setiap pagi, setiap hari Minggu saya datang ke gereja, dengerin khotbah, pulang. Udah, begitu saja. Setiap kali datang di gereja, dengerin firman, dengerin khotbah, pulang, tidak pernah baca firman. Apakah itu akan berubah?
Tidak gampang, saudara. Berubah tidak gampang. Yang mengubah adalah firman. Karena firman adalah Allah. Dan itulah yang mengubah kehidupan kita. Jadi harus baca firman Tuhan. Harus baca firman Tuhan. Ya. Mari kita berjanji untuk diri kita sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semuanya, baca firman Tuhan. Yang tidak ngerti, tanya. Supaya mengerti. Sebab arahnya di dalam membaca firman Tuhan itu adalah mengubah batin kita. Supaya batin kita menjadi batin yang kudus. Tidak sesuatu yang tidak baik kita tetap tinggal di dalam diri kita. Karena itu Paulus banyak menegur. Ya, karakter-karakter daging, kebencian, tidak mau memaafkan. Ya. Kalau sudah benci, kali benci sudah ketemu saja nggak mau. Ibadah dan kepada Tuhan. Saudara, Daniel oleh musuh-musuhnya itu dipersalahkan, ya, ibadahnya itu, sehingga dia dimasukkan di dalam gua singa, ya, lubang singa, ya, itu disalahkan, ibadahnya disalahkan, ibadah gitu, nggak seneng gereja sini, pindah gereja sana, pindah gereja sini, tidak ada sesuatu firman yang nyantol di dalam dirinya dan mengubah batinnya. Saudara, yang akan diubah adalah batin Anda, batin kita. Supaya kita memiliki suatu kemerdekaan yang sejati. Saudara, kita melihat bahwa Taman Eden yang Tuhan ciptakan di dalam Kejadian pasal 2 itu diubah. Ya, kemudian setelah kitab Wahyu, maka di dalam Wahyu pasal 21, Tuhan membuat Yerusalem baru. Itulah nanti umat Tuhan itu akan tinggal di sana. Karena itu saudara-saudara, sungguh luar biasa. Tuhan akan, karena begitu besar kasih Allah akan kita, Dia akan datang kembali untuk menjemput Anda, untuk menjemput kita semuanya, dikembalikan kepada Tuhan. Karena itu mari saudara-saudara, mari kalahkan diri kita, baca firman setiap hari, baca firman dan berubah, ya, dan berubah supaya kita memiliki kemerdekaan yang sejati. Dan apabila kita memiliki kemerdekaan yang sejati, maka kita melihat bahwa kita sudah siap. Apabila Tuhan Yesus datang, Dia akan mengangkat kita masuk di dalam kerajaannya. Mari saudara-saudara, di dalam kita menanti kedatangannya, kuduskan hidup kita. Yang belum baptis air, baptis Roh Kudus, supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan seperti misalnya Petrus tadinya percaya bahwa Tuhan Yesus hanya untuk orang Yahudi. Mereka tidak peduli dengan agama-agama yang lain. Tetapi dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10, Tuhan hajar Petrus. Jadi disuruh oleh Tuhan untuk memenangkan bangsa orang Romawi. Akhirnya saudara, mereka pada bertobat, dan pada saat Pak Petrus berdoa, Roh Kudus turun, membaptis semua orang yang datang, yang mendengarkan khotbah dari Petrus. Saudara, mari ada satu kerinduan supaya kita ini dibaptis Roh Kudus. Kalau kita dibaptis Roh Kudus, karakter kita akan diubah menjadi karakter yang ilahi, sehingga kita akan memiliki kemerdekaan yang sejati. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita juga berdoa. Jangan lupa setiap malam berdoa, baca firman Mazmur 91.
Dan ucapkan doa Bapa kami. Ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, jadi saudara mulai membuat satu ikatan yang begitu kudus, begitu suatu kehidupan yang betul-betul mau diubah menjadi anak-anak Tuhan yang sebenarnya. Karena itu mari saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tapi satu pesan saya kepada Anda semuanya yang ada di rumah masing-masing pada saat-saat sekarang ini. Jangan lupa baca firman Tuhan. Jangan lupa baca Mazmur 91 dan berdoa doa Bapa kami. Mazmur 91 baca setiap malam, supaya apabila terjadi sesuatu hal yang tidak berkenan, Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menolong kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena sebenarnya Engkau telah memberikan kepada kami kemerdekaan yang sejati. Dan untuk itu hari-hari ini Tuhan, Engkau sedang mengubah kehidupan kami menjadi kehidupan yang lebih indah, yang lebih rohani daripada sebelumnya. Ampuni kami Tuhan akan segala hal yang menyebabkan kami tidak menerima berkat-berkat yang daripada-Mu. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus periksa di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan apabila kami mempunyai hati yang tidak berkenan di hati-Mu, yang menyalahkan orang lain, membenci orang lain. Hari ini Tuhan, kami berjanji kepadamu, kami akan membaca firman-Mu setiap hari, supaya firman itu mengubah kehidupan kami menjadi anak-anak-Mu yang kudus, anak-anak yang diberkati di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami di dalam tangan penguasaan-Mu. Pimpin kami, kehidupan kami Tuhan, supaya kami semuanya memiliki kemerdekaan yang sejati, sehingga Tuhan memimpin kehidupan kami di dunia ini untuk menerima berkat-berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Mari kita mengangkat tangan kita. Kiranya kasih karunia damai sejahtera Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai dan bahkan sampai kekal selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan, amin.